ibu-ibu serta para remaji, ananda, akhwati fillah, kaum muslimah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini, insyaallah bersama para wanita yang Allah muliakan, yang terhimpun di komunitas muslimah sadar akhir zaman. Saya sangat bersyukur bisa menimba ilmu di sini, berdiskusi. Nah, semoga banyak di negeri ini wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang akan melahirkan generasi yang hebat, generasi rohani, dengan banyaknya majelis-majelis ilmu yang diikuti para ummahat. Mudah-mudahan kelak ibu-ibu semua akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu serta akhwat dan juga kakak-kakak yang mendengarkan kajian live streaming di TikTok Abi Yudi Official. Tadi maaf agak terlambat karena mesti diurus sendiri, belum ada timnya. Jadi kalau ibu-ibu bersedia jadi tim media Abi Yudi Official, boleh daftar sekarang. Ya, gajinya besar Bu, gajinya 1 juta 100 tahun. Maunya kan 1 juta sehari ya Bu ya. Karena saya lihat ibu-ibu juga ada bakatnya ya di media ya, kirim gitu. Saya lihat wah ini kayaknya sudah harus aktif kita di media ya. Dan alhamdulillah platform itu banyak dimanfaatkan untuk literasi dan edukasi. Yang hadir sekarang berapa orang ya ibu-ibu? Ya mungkin ada yang keluar kota atau mungkin ada urusan keluarga ya, family time gitu. Nah, mana yang lebih banyak sekarang? Yang nonton di live streaming atau yang hadir di majelis di masjid ini? Live streaming. Itu izin Allah, semoga Allah meridhoi, bisa sampai 800 ya. Nah, itu yang menonton. Mungkin ada yang saatnya turun ya, 600, 700, 500, pokoknya macam-macam. Tapi yang jelas lebih banyak gitu. Nah, mudah-mudahan kita mengharapkan ridho Allah dari teknologi hari ini. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini berkaitan dengan acara Maulid Nabinya Musas. Maka saya diminta meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita bahas hukum dulu Maulid Nabi. Ini aku yang gue. Karena kemarin saya ditanya sama anak muda, tadi saya sampaikan juga pada kajian live streaming subuh. Abi, apa hukumnya Maulid Nabi jika kita adakan di masjid? Jawab saya, boleh kalau konsumsinya gulai kambing. Terus nggak boleh apa kalau konsumsinya cuma bakwan. Saya bercanda ya, yang mau bakwan, mau gulai kambing, ada konsumsinya, dijaga kebersihan masjidnya, ya boleh-boleh saja. Karena ini daurah, sifatnya adalah kajian, takbir akbar dan seterusnya. Kecuali ada orang yang berjoget-joget yang bukan muhrimnya gitu ya, berdansa-dansa, bukan begitu Maulid Nabi. Nah, saya kembalikan ke dia kan. Kalau Maulid nggak boleh, boleh nggak kita ganti dengan Maulid Nabi Musas? Ya nggak boleh juga. Nah, kalau nggak boleh Maulid, nggak boleh Maulud, lalu saya tanya, apa bedanya Maulid dengan Maulud?
Dia nggak bisa jawab. Bagaimana bisa menetapkan hukum kalau nggak tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya? Boleh angkat tangan. Saya bawa hadiah ini dari sponsor. Ya. Apa bedanya maulid dengan maulud? Kalau ibu tahu, ini ada hadiah yang menanti dari sponsor. Ada? Ibu langsung buka chat apa itu sekarang? Ya, atau ibu lihat Google gitu ya. Tapi kalau ibu nonton, mungkin nanti saya kirim ke yang undang saya. Siapa yang undang saya? Yang undang Abi Pak? Yang undang saya siapa? Datang? Oh, nggak datang. Memang begitu. Banyak pengurus masjid yang undang tapi dia nggak datang. Tapi ini mungkin karena atau apa alasan yang lain. Nah, nanti saya kirim, semoga beliau kirim ke grup Musas ini video pendek dari Ustaz Ali Hidayat. Beliau bilang begini, guru kita, kalau maulid itu berkaitan dengan waktu. Saya lahir 19 Mei 1976. Saya belum cari itu hijriah, ya. Tapi insya Allah betul, kan ada jejak digital. Apa hukumnya saya lahir 19 Mei 1976? Berdosa, salah. Kan nggak saya yang minta tanggal segitu lahir, betul kan? Nggak ada hukum di situ. Mungkin ibu lahirnya hari 12 Rabiul Awal kalau di hijriah. Ulama menjelaskan itu kelahiran Nabi. Apa hukumnya Nabi dilahirkan? Nggak ada. Hukum itu begini. Ini ada botol minuman, betul? Oke. Dia akan menjadi hukuman ketika ada perbuatan yang tercela di situ. Ini halal nggak? Mubah kan? Mubah. Karena apa isinya? Air mineral, betul bu? Tapi kalau saya isi dengan minuman keras, bukan air aki, tapi minuman yang memabukkan, kan macam-macam mereknya, macam-macam mereknya. Ketika saya minum, lalu adakah hukumnya di situ? Ada. Pintar ibu. Kenapa ada hukumnya di situ? Karena sudah menjadi perbuatan. Nah, itu maulid berkaitan dengan waktu. Kemudian maulud itu berkaitan dengan siapa yang dilahirkan. 19 Mei 1976 siapa yang dilahirkan waktu itu, Bu? Siapa, Bu? Ustadz banyak, siapa namanya? Jadi kenapa namanya Abi Yudi, tidak Yudi Irwan? Banyak yang salah menyebut nama saya. Bukan satu lagi, sudah ratusan orang. Yudi Irwan dibuat juga Yudi Irawan, sampai ke SK-SK, lembaga-lembaga. Kalau begitu ya tetap juga Yudi Irwan. Tapi kalau di medsos namanya jadi Abi Yudi, gitu ya. Dan mahasiswa saya sampai sekarang tetap banyak manggil Abi. Dan saya berjanji tak akan pernah manggil Umi. Cukuplah ya saudara. Ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau maulid Nabi, Nabi yang dilahirkan, yaitu Rasulullah SAW. Nah, jadi hukumnya nggak ada. Kalau kita kaitkan belajar sirah nabawiyah di momentum bagaimana kita kembali mengingat mulai kelahiran dan wafatnya, menurut ibu salah apa baik? Itu pun sekali setahun. Maunya Musas ini ada kajian kan sekali setahun. Sirah Nabawiyah itu siapa Ustaz? Mungkin bukan saya ahli. Kalau bisa mendatangkan Ustaz Budi Asari, pendiri founder Kota Fatwati, bagus. Atau Ustaz Sarif Villa, bagus. Ya, atau Ustaz yang pakar sejarah buat kajian tematik. Cuma kan jauh ya. Ustaz Budi di Bogor kalau nggak salah. Kita di Pekanbaru, cabang Musas di Bogor sudah ada belum enggak? Maunya Musas ini seluruh Indonesia ya, misalnya komunitasnya begitu.
muslimah sadar akhir zaman. Memang kita sudah di akhir zaman ini, walau ya, mendekati ya. Karena belum ada tanda-tanda yang jelas ya. Maksudnya kayak dukhon gitu ya, dajjal gitu. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, mungkin ada suami yang mengantarkan di sebelah sana ya. Nah, berarti boleh selama ini kajian-kajian yang bermanfaat. Nah, saya tidak akan membahas dari kelahiran sampai wafatnya. Saya hanya membahas sifat Rasulullah yang harus kita teladani dari kecil sampai wafat. Bukti dari kecil apa? Rasul itu sayang sama orang tuanya. Rasul itu sayang sama teman-teman ibunya, ayahnya. Rasul itu sayang sama kakeknya. Rasul itu sayang sama teman-teman kecil sepermainannya. Rasul itu suka nolong orang. Disitulah Rasul mulai belajar mencari rumput. Biar saya cari. Dia nggak hitung cuannya dulu. Ini kalau saya bantuin cari rumput, saya dapat apa? Enggak. Ini self pengembangan diri. Anak-anak kita itu nggak usah diajarin duit dulu, tapi bagaimana bermanfaat dan pemanfaatan dulu. Biar saya makan batunya, biar saya cari rumputnya, lama-lama diupah. Kenapa? Rasul itu sayang lihat domba belum makan, sayang lihat kambing belum makan dan harus dikembangkan. Benarlah dalam sebuah ayat dia diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Anak-anak sekarang Bu, tadi sudah saya sampaikan kajian subuh tadi, ini menjadi jejak digital, bukan sesuatu yang kita buat-buat. Apa itu? Sekarang kezaliman itu bukan hanya dilakukan orang dewasa, anak-anak viral di Cilacap, pindah dari satu kota ke kota yang lainnya, itu dizolimi, diinjak-injak kepalanya, dipukul, dikeroyok puluhan orang, belasan orang. Kalau anak ibu begitu kan sedih nggak Bu? Sedih. Apa nggak pernah belajar akhlak di sekolah? Apa nggak pernah memahami al-adab qabla ilmu, adab sebelum ilmu? Ya. Nah ini bahkan dipertontonkan. Yang video kan maksudnya apa? Nolong, ya? Apakah nolongnya mau disiarkan agar ini ditangkap? Soalnya kayaknya dekat gitu kan, syutingnya gitu. Ya, sedih kita, hilang rasa empati, tertutup hatinya, hilang kasih sayang itu. Ya. Rasulullah memiliki sifat yang mulia. Sampai berumah tangga, bertambah sayang ya. Sampai wafat Nabi, sebelumnya dia juga menunjukkan sayang ya. Ummati, ummati, ummati. Bahkan membereskan dulu urusan sesama manusia, karena Nabi tidak ingin ada tersangkut ketika ada orang yang tersakiti. Padahal nggak sengaja kan, campur dia dan beliau mengenai tubuh seseorang. Nabi lupa namanya. Orang lain itu kan waktu itu di masjid, sahabat-sahabat nggak ada yang mau ngaku, dan memang mungkin nggak kena, nggak tahu kan. Kalaupun kena, nggak mungkin lah minta balas sama Rasulullah. Tapi ada satu laki-laki yang angkat tangan, namanya siapa? Ukasa. Dikira dia betul-betul dendam, enggak, dia juga sayang pada guru peradaban yang telah mengajarkan dia makna kehidupan dan makna kasih sayang itu. Ruhamahu bainahum, berkasih sayang selama kaum muslimin. Ketika Nabi telah menyerahkan cambuknya, dia minta Nabi membuka baju, tapi Ukasa justru kemudian berlari mengejarnya dan memeluknya. Kemudian dia mengatakan, kalau tak kubuat begini ya Rasul, tak mungkin tubuh yang hina ini bisa memeluk tubuhmu yang mulia. Itu Ukasa punya cara, skenario agar memeluk tubuh orang yang memang
kebencian pada diri. Karena dalam sebuah riwayat itu Nabi mengisahkan kenapa hilang rasa benci pada dirinya itu ketika perjalanan, dan sebelum perjalanan maksudnya Isra dan Mi'raj itu Rasulullah didatangi dua orang. Nah, dengan ceritanya ibalah dadanya kita percaya allazina yu'minuna bil ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib, di belah dadanya dibersihkan. Setelah itu tidak ada lagi rasa benci. Justru kebiasaan dia sayang sama orang itu bertambah-tambah. Sayang kepada yang tua, sayang kepada yang kecil, ya. Dan bagaimana mungkin kita mendengar kalau dia juga seorang ummahat, ibu pakai jilbab, kemudian ditanya gitu oleh tim penyidik, kenapa ibu tega membunuh anak ibu? Pulang anaknya ditutupnya sama bantal, mati. Anak kedua pulang tutup lagi, nggak bisa bernapas, mati. Anak ketiga gitu juga, ditutupnya sama bantalnya, mati. Dan ini kejadian. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu di Bandung. Ya. Kok setega itu kalau memang faktor ekonomi? Maka jangan bergantung pada suami. Kalau ekonomi mau bagus, bergantunglah kepada Allah yang memberikan kita rezeki. Nah, oleh karena itu kita dimotivasi dan kita berimajinasi kalau boleh. Rasul itu lebih lagi menginformasikan ke ibu-ibu, Bu, yuk berkasih sayang, ya, sebagaimana aku. Nah, ibu buka surah Ali Imran ayat 31. Ini menjadi dasar kita belajar terkait dengan Rasulullah, ya, dalam momentum Maulid Nabi kali ini di komunitas Muslimah akhir zaman. Izinkan saya membaca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, wahyu yang beliau bilang. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat waktu itu, jika kamu mencintai Allah, ibu mencintai Allah, Bu, ya, kata Rasul, ikutilah, ikuti aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ibu mau dicintai Allah, ikuti siapa? Rasul. Ya. Rasulullah melarang istri membentak suami. Coba ibu buka-buka lagi kehidupan Nabi dengan istri. Ya, Bu. Kalau video wafat yang saya pernah buat itu, yang ibu share lagi, tidak pernah Khadijah membentak, tidak pernah nadanya lebih tinggi. Jadi kalau ikuti Nabi, maka wanita soleha itu gak boleh membentak suami. Dimanapun kekurangannya, selama masih pada rambu-rambu yang mungkin masih dibenarkan, tidak kebablasan, ya, maka pertahankan, ya, hubungan harmonis dengan suami. Tapi dia menjadi tak bertahan, tak harmonis gara-gara tidak ikuti Nabi, gara-gara ilmunya lebih banyak, pendapatannya mungkin lebih besar, lalu kemudian merendahkan pasangan hidupnya. Ini gak ikut Nabi, ya, Nabi melarang itu. Ibu kalau keluar rumah, Nabi nyuruh pakai kaos kaki atau gak pakai kaos kaki? Pakai. Banyak gak wanita pakai jilbab tapi gak pakai kaos kaki? Nah, itu gak ikut Nabi. Coba, ya, ke masjid tetap pakai mukena, tapi kakinya kelihatan. Nabi bilang gak boleh kelihatan.
Yang boleh apa Bu? Wajar kalau batalkan. Berarti nggak ikut Nabi. Suami ibu ngerokok, ikut Nabi apa nggak ikut Nabi? Nggak ikut Nabi. Nabi nggak ngerokok. Nabi itu berkuda. Nabi itu jago bela diri, olahraganya kuat. Ya. Nah, baik. Tentu kalau seluruh ya dimensi kehidupan Nabi seperti menyelami samudra yang luas dan bertumpul, maksudnya ya yang luar biasa gitu kehidupan Rasulullah. Nah, kita contoh saja satu kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat ibu-ibu? Ya, mudah-mudahan kalau tumbuhkan kasih sayang kita kepada siapa saja. Baik, ini ada 7 slide. Ya, kita mulakan dengan poin yang pertama. Ibu catat ya. Allah menyayangi hamba yang penyayang. Firaun penyayang atau pembunuh? Namrud penyayang apa pembunuh? Abu Lahab penyayang apa orang yang kasar? Kasar. Lemah lembut itu ciri orang penyayang. Kalau tegas beda nggak sama kurang ajar? Beda. Iya beda. Ya. Ibu pernah ikut profil DISC. Itu kalau Musas mau mengadakan, kita punya coachnya, mentor. Ibu tak akan tahu posisi ibu ini bukan ramalan. Ini ilmiah. Ibu itu orangnya di B, di I, di S atau di C. Ya. Contoh, teman ibu ini orangnya pasti-pasti aja. Kalau ikut kajian Musa, saya dapat apa? Ngomongnya agak-agak kedus gitu. Ibu nggak boleh marah. Ibu tetap sayang sama dia. Karena memang begitu karakter D itu. Kalau di Stephen namanya thinking, tapi orangnya tanggung jawab. Dan dia dikasih panggung untuk memerintah. Cocok dia jadi leader. Ya. Benar Bu ya? Nah, jadi harus memahami. Kalau suami ibu D, ibu juga harus memahami dia. Ya. Nah, kriteria ini tentu tidak saya bahas di sini. Ya. Tapi memahami itu, menghargai itu, ya, itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita punya karakter yang berbeda satu sama lain. Baik, jadi kalau suami ibu tegas, ya bukan berarti harus kurang ajar, ya. Bukan berarti harus kemudian kasar. Ya. Umar bin Khattab itu di D, bukan di I. Kalau saya belajar ini profil di ESG, yang I itu Abu Bakar. Abu Bakar tuh mungkin, ya Bu ya, semua sahabat mudah menangis. Tapi Abu Bakar lebih mudah. Orangnya tuh kayaknya Philip banget. Kalau di profil di ESG itu kan dia di I. Jadi itu dia tuh orang yang empati, semua sahabat empati. Nah, ini beda-beda. Baik. Penyayang. Berarti kalau nggak disayang, kalau kita nggak penyayang, nggak disayang Allah. Nah, Rasulullah SAW ya, itu orang yang sangat penyayang, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lihat apa yang Rasul ucapkan. Ya. Namaku Muhammad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana Muhammad wa Ahmad wal Muqafi wal Nazir wa Nabi Taubat wa Nabi Rahmah. Ada Rahmah. Namaku adalah Muhammad. Ibu yang bakal nunggu bayi, kalau laki-laki
Saya boleh titip nama ya. Awalnya kasih nama Muhammad, setelahnya disambung terserah Muhammad Al-Ghifari, Muhammad apalagi namanya, Khalil, Syafiq, ya, macam-macam. Ahmad Al-Muqaffar yang mengikuti jejak Nabi sebelumnya, Al-Hasir, yang berada di depan seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nabi membawa risalah taubat, Nabi membawa kasih sayang. Kan dibuktikan ketika dia mau meninggal, yang dia pikirkan diri bukan dirinya, tapi adalah umatnya. Umati. Berapa kali banyak ibu menyebut Rasulullah setiap hari. Sambil masak ada nggak menyebut Rasulullah? Biar masakannya enak. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Apalagi bu, pokoknya kegiatan yang baik di tempat yang baik, karena Allah pun berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Banyak-banyak. Ada pengusaha ngamalin selawat. Katanya setelah banyak ngamalin ini rezekinya mudah aja. Ya boleh jadi. Karena Allah memberi rezeki dan Allah senang kekasihnya disebut-sebut, ya Allah beri. Kira-kira begitu. Banyak-banyak berselawat. Jadi Nabi membawa apa ibu? Kasih sayang. Bagaimana mungkin seorang kartunis di Prancis kalau nggak salah buat kartun Rasulullah itu diapit wanita-wanita kanan kiri, kemudian kakinya diikat dengan rantai dengan bom. Inilah Prophet Muhammad yang dia ceritakan itu. Orang, saya tegaskan ya macam-macam nih menghina Rasul. Orang yang membuat kartunis itu tabrakan tunggal, mobilnya kebakar, sama dirinya kebakar. Utusan Allah mulia. Mikir hard aja 100 tokoh yang dia tuliskan, yang pertama itu dia letakkan tokoh perubahan peradaban itu Rasulullah, orang barat yang benar. Mikir hard. Tapi yang tadi dibuatnya perempuan-perempuan itu sisi lain yang disalahgunakan ya, untuk membunuh karakter sang Nabi terhadap umat. Lalu ada rantai, ada bom. Nah, yang menggambarkan itu tewas mengenaskan, kecelakaan tunggal, mungkin konslet itu mobilnya, kemudian terbakar sama dirinya ikut terbakar. Kira-kira ibu mau ngucapin apa nih bu? Jangan ikut sunnah. Orang meninggal alhamdulillah, tidak ikut sunnah. Oh, mungkin dia bukan muslim ya. Dia menghina Nabi. Baik bu, saya teruskan ya. Berikutnya ya, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Ada hal yang dicabut dari seseorang itu ya, rasa kasih sayang, maka yang dia dapatkan la tunzaru rahmah ila bisyafi ya, syaki. Rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari orang-orang yang sengsara. Firaun itu sengsara dunianya dan akhiratnya dan sengsara. Karena Nabi bersabda, rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali orang sengsara. Berarti kalau ibu sudah hilang kasih sayangnya bu, ya, hobinya lempar-lempar kucing, hobinya lempar-lempar batu pada ayam, ya ayamnya salah sih Ustaz. Bu, yang punya akal ayam apa ibu? Ibu yakin? Yakin. Kalau yakin kok kemudian dibilang dasar kucing goblok,
cabai kok di sini, kotor tahu, jijik kan. Dan dialog itu saya perhatikan ibu-ibu tuh lebih kurang 20 menit gitu. Ngajak makhluk yang gak berakal, gak pernah belajar public speaking juga itu kucing. Ya sudah, bersihkan saja, betul kan? Membersihkannya kalau ikhlas ibadah gak? Iya. Ibadah. Masa diajak kemudian kuncinya debat gitu? Ya. Nah, kasih sayang ini kepada siapapun, maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Di alam ini ada apa selain manusia? Ada tumbuhan, ya kan? Ada hewan, ada muslim non muslim. Dia berkasih sayang pada semuanya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Malayarham layurham. Ini hadis yang sering dihafal. Ini akhlaknya fokus saja kasih sayang ya. Barang siapa tidak menyayangi, niscaya tidak akan disayangi. Jadi poin yang pertama, kalau ibu ingin disayang Allah, dan Allah sayang kepada yang penyayang. Dan siapa yang tidak menyayangi, niscaya tidak akan disayangi. Ini karena jemaahnya ibu-ibu, saya mulai dari satu kisah heroik yang menakjub, dialog Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Aisyah kemudian menceritakan satu kejadian pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tercinta, bang, saya nggak tahu manggilnya apa. Karena kalau mas nggak mungkin. Rasul bukan orang Jawa. Yang beb ibu. Sekarang panggilan macam-macam. Abi Umi biasa, Papa Mama biasa, Pipa Mima udah mulai luar biasa. Pipa Mima, Mimi Pipi udah biasa. Pipa Mima luar biasa. Nama anaknya siapa Bu? Paralon. Karena nama bapak kita. Ya paling musuh keran. Nah, Aisyah itu bilang, ya tentu panggilan sayang gitu ya, ya Rasulullah, duhai suamiku, aku takjub ya. Tadi ada ibu datang ke sini, orang susah, lapar, terus aku kasih kurma. Anaknya 3, dengan dia tambah, katakan jumlahnya 4. Rasanya cukup untuk mereka masing-masing satu-satu, ya, satu-satu. Anaknya makan. Ada di antara anak itu yang pengen nambah gitu. Mungkin kurmanya Aisyah ini kan enak, kurma Rasul kan kurma ajwa ya. Lalu ibunya yang sudah sampai itu kurma di mulutnya, dia keluarin lagi pada anaknya itu. Gak jadi dia makan. Dia buang bijinya pelan-pelan. Bismillah dia suapin anaknya. Dia gak jadi makan. Dia lanjutkan puasanya. Jangan-jangan dari kemarin dia gak makan. Aku takjub loh ya Rasul, pada seorang ibu. Sayang betul dia sama ibu, sama anaknya ibu. Maka dari lisannya mendengarkan kisah cinta ini adanya, memang benar adanya, dengarkan dengan iman. Bagaimana mungkin wanita-wanita Indonesia tidak ingin mentarbiyah anak-anaknya dengan kasih sayang? Tarbiyatul aulad fil Islam, mendidik cara Islam itu mendidik dengan cara kasih sayang, bukan kebencian. Karena
pikiran mereka, akal mereka, bahkan visi mereka belum sama dengan seorang bunda yang ditugaskan mendidik mereka. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu sekolah bagi anak. Dengarkan ibu ya. Semoga setelah ini ada buah kita ikut kajian ini, ibu bertambah-tambah sayang sama anak ibu. Ya. Innallaha qad aujaba laha bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar. Ini yang ngomong Rasul, bukan Nabi Yudi. Ya, yang tahu betul surga dan neraka. Kita terjemahkan sabdanya ini. Sesungguhnya Allah menjamin wanita itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ibu yang akan berjodoh dengan kematian ini, saya bukan nakut-nakutin. Kan katanya 60 sampai 70 kan. Itu paling banyak umat Rasulullah itu akan berakhir di masa itu. Ya. Dan mudah-mudahan kalau ibu telah meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan ibu masuk surga. Amin. Aminnya gak semangat, gak percaya kayaknya. Amin. Atau mampir dulu ke neraka. Jangan. Gak ada waiting room tuh, gak ada itu. Cukup di bandara aja. Jangan kehidupan ibu gak ada bu. Gak usah istilah waiting room dulu. Mampir dulu gitu. Gak bisa santai-santai di neraka itu. Santai-santai, gak ada. Ya Allah, semoga gak mampir neraka. Semoga langsung di surga. Sesungguhnya innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah menjamin wanita itu akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan ibu dapat jaminan juga. Syaratnya berkasih sayang. Tapi sama tetangga saya tak bu. Berat kalau tetangga gak baik, ya berat kita kasih sayang. Gak usah tetangga deh. Sama-sama udah masuk di komunitas apa namanya? Musas. Ada nggak benih-benih kebencian di antara kita? Ada. Insya Allah nggak ada. Insya Allah. Ya. Ini kok duduknya geng-geng ini geng. Enggak ya? Kan ada tuh geng-geng. Nah, atau ya. Tokoha biha minan nar, atau kata Rasulullah membebaskannya dari neraka disebabkan perbuatan kasih sayangnya itu. Ini orang udah nyemplung ke neraka, tapi Nabi jamin ya atas izin dan ridha Allah. Wanita itu ditimbang memang banyak dosanya, tapi karena ada satu peristiwa yang disaksikan Nabi jamin udah keluarin dari neraka. Barang mungkin satu kali, walau tapi sama-sama ujungnya masuk surga. Ibu berapa kali bu cewek anak? Umurnya 4 tahun. Dalil mana ibu pakai cewek anak? Saya mau dengar sebagai pendidik di sekolah. Dalil mana ibu pakai cewek anak umur 4 tahun? Dalil mana yang ibu pakai mukul anak dengan rotan umur 4 tahun? Kalau ikut Nabi, yang paling dipukul itu umur berapa? Kalau nggak salah 7 tahun. 10. beda maskap apa? 7 itu anjuran sholat. Di atas 10 tahun, 11 tahun. Kalau saya nggak keliru. Coba tuh. Ibu yang hutang, mama yang kena sasaran. Mamanya hutang ditagih-tagih gitu. Anaknya ngazam gitu. Musas ini harus hadir di Komisi Perlindungan Anak. Serius nih. Ini kayaknya bercanda kan bu ya. Itu orang yang harus paham gitu. Jadi ngaji ini harusnya ada buah di semua aspek kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Minimal ibu konsultan lah gitu. Misalnya ibu gabung sama saya di Biskom Consulting, saya psikolog. Nanti kalau Abi ngisi di sekolah-sekolah, nanti kita buka satu meja, ada nanti ibu yang bicara
khusus kita akan konsultasi bagaimana hubungannya dengan anaknya. Itulah hadirnya sarjana psikologi itu. Ya. Nah, kalau ingin dimasukkan ke dalam surga atau dibebaskan dari neraka, contoh wanita tadi itu bukan dipukulnya, ya, tapi disuapkannya. Ibu masih maafin anakku? Masih sampai pegang handphone, masuk ke hidung anaknya. Ibu nggak serius maafin anak. Handphone kita gunakan juga untuk hal-hal yang positif. Ya, boleh kita teruskan ibu-ibu? Boleh kita teruskan. Ya. Jadi poin yang pertama tadi, Allah menyayangi orang yang menyayangi. Yang kedua, orang yang penyayang itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ketiga, kakak pernah ketemu sama malaikat? Namanya Mama, malaikat maut. Ibu pernah ketemu? Udah siap mau ketemu? Dandan dulu, dandan. Yang didandan apa nyambut? Pintar, ibu-ibu yang udah ngaji. Yang didandan itu hatinya. Yang dandan itu lisan. Banyak orang pakai skincare yang bagus, tapi lupa bagaimana menata hatinya. Cantik ya. Manggil suaminya, "Woi setan sini kau." Ini bakal masuk surga. Ketemu malaikat maut ini bu, wanaziyati ghurqa. Ada yang dicabut nyawanya lembut, ada yang keras. Orang yang baik itu penuh kelembutan. Ya, Nabi mempersilahkan. Sakit memang, ya. Malaikat pun segan. Karena itu sudah waktunya. Maka yang ketiga yang saya maksudkan, kita akan berjumpa dengan malaikat. Ibu harus baik-baik hubungan dengan malaikat. Maka dari hadis ini ibu, masya Allah, tabarakallah, ya. Orang yang menyayangi orang lain pasti disayangi Allah. Maka itu sayangilah penduduk bumi. Irhamu man fil ardh. Saya benci sama dia Ustaz karena matanya sipit. Gak ada urusan. Itu benci yang gak beralasan. Saya benci sama dia Ustaz, waktu saya ke Mekah hitam betul kulitnya. Ibu lupa selawat, ibu lupa zikir, ibu lupa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Yang ada dalam pikiran ibu itu hitam bau lagi. Orang kalau dipenuhi kasih sayang di hatinya, gak mungkin dia mengucapkan itu. Belum kenalan juga. Jangan ketika kenalan sama ibu, orang kaya pengusaha, where are you from? Indonesia. Atau min aina anta? Di Indonesia. Kata dia, Bu, dia perempuan. Saya lagi nunggu suami beli emas di depan Masjid Nabawi. Saya suka sama orang Indonesia, orangnya ramah-ramah. Padahal tadi kita sudah negatif thinking, hitam bau. Dia kasih ibu logam mulia emas. Berubah nggak? Berubah nggak ibu nerima emas dari benci ke jadi sayang? Berubah? Iya, sudah pasti. Maka saling memberi hadiah kalian agar kalian saling menyayangi. Itu bukan fitnah hadiah itu. Ya. Sudah lama tidak muncul hadiah di komunitas Musa ini. Sekarang ada. Ini hadiah kan? Sunnah ini kan?
kan baru kayak UMKM, kita nggak minta kerjasama. Boleh Bu, ini saya ajarin. Berdirikan banner mereka skincare di sini. Di ABI, alhamdulillah sudah banyak juga itu yang lihat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu misalnya apotek keluarga taruh di sini. Terus hadiahnya dari mereka. Salah nggak Kak? Nggak salah. Yang salah itu ini obatnya, ini uangnya dalam masjid. Itu yang nggak boleh, betul kan? Iya. Itu transaksi real nggak boleh. Tapi kalau informasi kayak ini nih, Abi dapat sponsor dari HRI misalnya, ya. Nah, jadi nggak mesti sendiri, bisa berkolaborasi kalau saling sayang menyayangi, betul kan Bu? Siapa nih yang mau bantu support Musas untuk memberikan hadiah? Nah, mungkin narasi copyright Kakak sampaikan hadis saling memberi hadiah itu saling menyayangi. Jadi yang kita endorse itu yang mau kasih hadiah, ya. Nah, mungkin ini kebaikan ya dari kita untuk kita. Selama ini mungkin jemaah yang datang